semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah pemirsa Sobat Madinah dimanapun Anda berada,
Pada bulan Ramadan ini kita merasa bersyukur bisa kembali menikmati bulan puasa yang begitu indah, yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Puasa Mengantarkan Manusia kepada Fitrahnya. Di dalam sebuah surat Rum ayat 30 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Dengan itu Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Di dalam ayat ini ada dua hal yang penting yang bertemu. Yang pertama adalah fitrah manusia. Dan yang kedua adalah ad-dinul qayyim atau agama yang lurus. Yang disebutkan di sini adalah ajaran agama Islam dengan syariat-syariatnya. Maka banyak yang menyimpulkan bahwasanya fitrah itu adalah agama Islam. Secara tidak langsung kita bisa membenarkan hal itu. Akan tetapi kita perlu mengetahui apakah atau apa itu fitrah. Fitrah di sini kita bisa mengartikan sebagaimana banyak di literasi-literasi yang lain. Sebuah kecenderungan yang ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, ataupun insting, sifat-sifat alami, karakter-karakter pembawaan yang sudah ada muncul semenjak kita dilahirkan. Fitrah-fitrah ini seringkali diartikan jika kita lapar, maka kita berteriak, maka kita protes. Seorang bayi yang lapar, maka dia akan menangis. Sama seperti kita di bulan puasa, kita mendapatkan perintah dari Allah untuk menahan rasa lapar kita dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita sedang menekan fitrah manusia, fitrah jasmani kita sebagai seorang manusia, yaitu rasa lapar. Tapi perlu diingat bahwasanya fitrah tidak hanya bersifat jasmani. Ada fitrah yang lain yang bersifat ruhani. Ketika melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang bersifat jahat, kita tidak suka. Itu adalah fitrah. Bayi itu memiliki fitrah yang begitu suci, tidak terkontaminasi apapun. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Semua bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, orang tuanya yang membuat dia beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Kalau ingin membuktikan fitrah bayi itu suci dan memiliki kecenderungan ruhani untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, kita bisa melihat dari sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa beliau tidak mendapatkan sentuhan pendidikan dari orang tuanya, akan tetapi instingnya lah di dalam Al-Quran melihat bulan, bintang, matahari, sampai pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwasanya yang berhak disembah
bukan bulan, bintang, matahari, sebagaimana kaumnya ketika itu menyembah. Akan tetapi yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari itulah yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa membuktikan fitrah ini atau yang di kisah Nabi Ibrahim adalah fitrah yang bersifat ruhani, yaitu kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benci melakukan sesuatu yang jahat, hingga pada akhirnya pada level yang tertinggi pengakuan, pengikraran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Para jamaah, para hadirin, Sobat Madinah dimanapun Anda berada. Di dalam sebuah kitab ada sebuah buku karangan Profesor Syed Naqib Muhammad Naqib Alatas, yaitu berjudul Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Beliau membagikan human intellect, kecerdasan manusia atas dua hal. Yang pertama adalah potensial, dan yang kedua adalah sempurna, perfect. Jika kita tadi berbicara tentang fitrah manusia, maka sebenarnya fitrah dan dunia pendidikan yang sedang kita jalani saat ini itu sebenarnya adalah untuk mensupport dari kecerdasan potensial. Semua manusia memiliki kecenderungan yang baik. Semua manusia menginginkan sesuatu yang baik. Maka kita harus menjaga itu agar kita semuanya selalu terjaga, tidak terkontaminasi dengan noda-noda maksiat. Di bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan perintah Allah untuk berpuasa. Kita mencoba menahan rasa lapar kita. Tapi kita tidak melihat itu. Kita melihat ibadah di balik itu. Seperti ibadah sahur. Allah memahami manusia ketika menahan rasa laparnya, maka dia punya rasa berontak. Itulah kenapa hadirnya sahur. Ketika mulai beduk maghrib berkumandang, kita ingin cepat-cepat karena itu insting kita untuk memenuhi kebutuhan fisik kita karena kita sudah tidak makan dari pagi. Itulah kenapa agama kita mensunahkan untuk menyegerakan makan. Tapi kita tidak berbicara tentang insting, tentang fitrah jasmani saja. Kita harus melihat secara ruhani. Di dalam sahur kita melihat ada waktu yang penuh keberkahan di sana. Maka kita lakukan itu karena kita melihat berkah di sana. Di dalam takjil, menyegerakan berbuka puasa, kita tidak hanya sekedar memenuhi rasa lapar kita, tapi kita melihat ada kebaikan di sana. La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Kita selalu dalam masa kebaikan manakala kita menyegerakan berbuka puasa. Para hadirin, para jamaah, Sobat Madinah dimanapun Anda berada. Untuk itu, di bulan puasa ini, kita terlalu banyak mengabaikan fitrah-fitrah ruhani kita. Kita lebih sering memperhatikan fitrah-fitrah jasmani kita di 11 bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini mencoba kembali mengasah fitrah ruhani kita agar kita bisa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang manusia yang bertakwa sebagaimana di ayat la'allakum tattaqun. Cukup sekian kultum dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.